Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin dan muslimah, bapak ibu, ikhwan dan akhwan, tauku kama tumpa salawatan pada kehadirin. Hari ini kalau saya tidak salah bertepatan dengan tanggal berapa Pak? 5 September. Kalau hijriahnya tanggal berapa sekarang? 11 atau 12? 12 Rabiul Awal. Karena tadi protokol waktu saya khutbah dia menyampaikan sekarang tanggal 12 Rabiul Awal, di mana tersebar di tengah-tengah masyarakat tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari apa Pak? Nah, ibu-ibunya lebih tahu daripada bapak-bapaknya. Kayaknya error bapak-bapaknya waktu belajar sejarah. Tanggal 12 Rabiul Awal itu kalau kita di tengah-tengah masyarakat umumnya dikenal dengan hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cuma ada perbedaan di antara para ulama, apakah benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau beliau lahir pada tanggal yang lainnya. Terlepas daripada itu, jamaah rahmatullah, biasanya kalau di bulan-bulan seperti ini banyak orang yang mengungkapkan bentuk cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara. Ya, mungkin kita di Bugis Makassar itu maudu. Tahu je maudu Pak? Atribut-atribut yang berkaitan dengan bayau, songkolo dan sebagainya. Tapi kita harus ketahui jamaah rahmatullah, ternyata mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW tidak cukup dengan ucapan saja. Tidak sekedar seremonial. Ditaji itu Pak, seremonial. Tiap tahun kita lakukan itu tapi nggak ada faedahnya, atau tidak ada semacam apa namanya pelajaran yang besar yang kita dapatkan daripada sekedar ritual-ritual seperti itu. Makanya pembahasan yang berbahagia di malam berbahagia ini adalah kita berupaya dan berusaha untuk lebih mengenal siapa sih sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin di antara kita ini ada kerinduan kepada beliau. Bagaimana wajahnya beliau, bagaimana perawakannya beliau, bagaimana tampannya beliau, kulit beliau. Orang yang selama ini kita mengucapkan ketika namanya disebut atau namanya diperdengarkan, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita azan, nama beliau diucapkan setelah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan jauh-jauh jamaah rahmatullah, coba kita lihat bagaimana para sahabat itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya sekedar ucapan, ya Rasulullah saya mencintaimu? Atau sahabat datang kepada beliau, ya Rasulullah saya mencintaimu, hanya sekedar ucapan atau perbuatan? Ternyata jamaah rahmatullah, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara besar. Dia merupakan usul yang besar di dalam agama ini. Bahkan seseorang tidak akan mungkin sempurna keislamannya kecuali dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat.
Jadi puna niat tahu sumpadeng ero antama di agama Islam, maka dia tidak akan mungkin dikatakan kepadanya dia seorang muslim kecuali apa? Dia mengikrarkan dua kalimat syahadat. Apa itu ikrar syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Barulah dikatakan dia telah berikrar di dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada kita, "Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanakum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun qad iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman, katakan kepada mereka Muhammad, apabila bapak-bapak kalian, begitu pula anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga karib kalian, harta-harta kalian yang senantiasa kalian kejar, begitu pula perniagaan yang kalian takutkan kerugiannya, begitu pula dengan tempat tinggal yang kalian cintai, yang kalian ridhoi, dan lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu. Begitu pula jihad di jalan Allah, maka tunggulah kehancuran dari sisi Allah. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seseorang itu cintanya tidak boleh melebihi cintanya dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang yang lebih mencintai hartanya, taruhlah kita Pak semuanya mencintai harta, tidak ada orang tidak cinta dengan hartanya, atau dia lebih mencintai bapaknya, keluarganya yang sebagaimana yang Allah berinci dalam ayat ini, lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan pernah sempurna keimanan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah dan Rasulnya harus lebih tinggi daripada cinta yang lainnya. Makanya kalau panggilan solat Pak, kadang disinilah ada pembuktian cinta. Ketika azan berkumandang hayya ala solat, kadang kita ini Pak sibuk dengan urusan tak sendiri, sibuk dengan perniagaan tak, sibuk dengan jual beli tak, sibuk di kantor. Ya, mungkin kita merasakan setiap harinya bergelut dengan ibadah, solat, dengan kegiatan. Tetapi disinilah dilihat, apakah kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, atau kita lebih mencintai pekerjaan kita, atau lebih kita mencintai mobil mewah kita, atau lebih kita mencintai rumah mewah kita, atau kita lebih mencintai anak-anak kita. Ya kadang semuanya Pak diukur. Jadi ada orang mengatakan saya cinta kepada Nabi SAW, tetapi dia mengolok-olok sunnahnya Nabi. Ada orang yang mengatakan saya cinta kepada Nabi SAW, tetapi dia membenci sunnah Nabi. Na'udzubillah. Ini yang kita dapatkan di zaman kita sekarang ini. Orang berteriak saya cinta Nabi, saya suka Nabi, saya rindu dengan Nabi, namun mereka tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya Bapak Ibu, kalau kita benar-benar mencintai Nabi SAW, harus ada pembuktian. Harus ada aplikasi bahwasanya kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita lebih mengenal bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat sahabat Thauban. Sahabat Thauban ini adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup di sisi Nabi. Dan beliau diantara orang sahabat yang suka melayani Nabi apa keperluan Nabi SAW. Hingga satu ketika zaman rahmatullah, Thauban ini, jadi sahabat Thauban ini Pak, satu hari saja tidak melihat Nabi, itu sangat luar biasa gelisahnya. Dia gelisah kalau tidak melihat Nabi SAW walaupun sesaat.
Hingga satu ketika zaman rahmatullah, Thauban ini dia bergegas meninggalkan rumahnya dan menuju rumah Nabi SAW. Karena saking beliau ingin melihat wajah Nabi SAW. Maka ketika Thauban sudah berjumpa dengan Nabi SAW, maka Nabi SAW melihat wajah Thauban ini pucat. Maka Nabi SAW berkata, ada apa denganmu wahai Thauban? Wajahmu pucat. Apa kata Thauban? Ya Rasulullah, inilah kerinduan yang saya tahan. Saya tidak bisa tidak melihat wajahmu. Kalau saya di tempat yang lainnya saya gelisah, ingin berjumpa denganmu sallallahu alaihi wasallam, dan saya khawatir saya tidak akan mungkin bisa bersamamu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Thauban, Pak, dia selalu galau ketika tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turunlah ayat yang sangat luar biasa, Pak. Dari seorang budak Thauban radhiyallahu ta'ala anhu yang memendam rindunya kepada Nabi SAW, turunlah ayat yang menyebutkan bahwasanya siapa yang ingin nanti bersama dengan Nabi SAW dalam surga, apa syaratnya? Kalau kita, Pak, pasti ingin bersama dengan Nabi SAW di dalam surga, Pak. Pasti kita memiliki kerinduan. Pasti kita penasaran bagaimana wajahnya Nabi SAW. Bagaimana perawakannya Nabi SAW. Sampai-sampai Thauban radhiyallahu ta'ala anhu itu tidak bisa tidak melihat Nabi. Harus lihat Nabi. Walaupun sesaat. Lewat satu hari dia sudah galau. Dia sudah pucat. Bagaimana dia tidak berjumpa dengan kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Apa syaratnya zaman rahmatullah? Kita bisa bersama dengan Nabi SAW. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, ini syarat, Pak. Jadi kalau kita ingin bersama dengan Nabi SAW dalam surga, syaratnya apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, walaupun mungkin perintah itu berat. Contoh misalnya, Pak, jenggot. Jenggot ini, Pak, subhanallah, banyak sekali orang-orang mengucapkan perkataan yang sangat berbahaya berkaitan dengan jenggot. Kadang sebagian saudara kita mengatakan, "Tema ko jenggot kita jabimbi ko." Tak usah berjenggot. Nanti kau seperti dikatakan kambing. Atau dikatakan, hati-hati kau berjenggot, nanti kau jadi teroris. Subhanallah, Pak. Subhanallah. Ini perkataan yang sangat besar. Perkataan yang mungkin orangnya tidak sadar keislamannya terancam. Disebutkan oleh para sahabat, Nabi SAW itu lebat jenggotnya, Pak. Nabi kita itu lebat jenggotnya. Dan beliau tidak pernah memotong jenggotnya. Bahkan beliau mengatakan, wa'ful liha, panjangkan jenggotmu bagi yang laki-laki. Kalau perempuan memang tidak bisa tumbuh jenggotnya. Ini sunnah, Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita belum bisa melakukannya, jangan mengucapkan kalimat yang membuat Allah murka dan Nabi SAW tidak senang dengan kita. Contoh misalnya juga, banyak sekali, Pak, sunnah-sunnah. Makan dengan tangan kanan. Ya, satu ketika Nabi SAW makan bersama dengan beberapa orang anak. Di antara anak ada yang makannya tangan kiri dan acak-acakan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya gulam samillah. Wahai anak kecil, ketika engkau makan, makanlah dengan mengucapkan bismillah. Wa kul biyaminik wa kul mimma yadik. Makan dengan tangan kananmu dan makan yang dekat darimu. Masya Allah, Pak, ini sunnah. Yang sunnah Nabi SAW, kalau kita praktekkan setiap harinya, luar biasa, Pak. Contohnya, Pak, makan dengan tangan kanan dan tangan kiri. Kenapa Nabi SAW perintahkan kita makan dengan tangan kanan, Pak? Dan tidak dengan tangan kiri. Bahkan Nabi SAW melarang keras seseorang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Tidak boleh. Dilarang keras.
Kenapa zaman rahmatullah? Baru kita tahu setelah berkembangnya ilmu kedokteran, ternyata tangan kanan dan tangan kiri berbeda bakterinya. Subhanallah. Inilah Nabi kita SAW menyampaikan kepada kita sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata bakteri di tangan kanan Pak dengan tangan kiri berbeda. Makanya Nabi SAW melarang kita makan dengan tangan kiri. Karena bakteri yang ada di tangan kiri ini bakteri yang jahat. Periksa Pak kalau tidak percaya Ki. Dan hari ini Masya Allah, semua ilmu kedokteran telah memastikan bakteri tangan kanan itu berbeda dengan bakteri tangan kiri. Bakteri tangan kanan ini bagus untuk mencerna makanan yang ada di lambung kita. Makanya Nabi SAW perintahkan, kalau kalian habis makan apa? Tangan di apa Pak? Dijilat. Ini hebatnya Islam Pak. Nabi kita bukan dokter. Nabi kita tidak belajar dokter. Nabi kita tidak mendalami kedokteran. Nabi kita Pak, tahu Nabi kita Pak? Al-Ummi. Apa itu artinya Al-Ummi? Nabi kita tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Buta huruf Pak Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, banyak sekali ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mungkin diantaranya ketika minum kopi, dingin-dingin sedikit kopi kita ada lalat. Apa yang kita lakukan ketika ada lalat Pak? Langsung dibuang? Ya sebagian mungkin umumnya kita diantara kita, kalau ada lalat yang hinggap di kopi kita atau di teh kita buang. Ternyata Nabi SAW perintahkan apa? Kalau ada lalat yang terhinggap di kopi kita atau di teh atau di susu atau di jus maka jangan langsung dibuang. Apa yang dilakukan? Lalat itu dicelupkan ke bawah, kemudian diangkat dan dibuang. Subhanallah. Kenapa? Karena satu sisi sayapnya lalat itu bakteri yang berbahaya, satu sisinya adalah penawarnya. Kira-kira dari mana Nabi SAW tahu itu Pak? Dari mana Pak Nabi SAW tahu itu? Dari mana Pak ilmu itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita SAW kalau berbicara sesuatu, maka beliau tidak tidak muncul dari dirinya, tetapi itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, kalau kita mendalami agama kita Pak, kita belajar tafsir, belajar Quran, cerdas gitu Pak. Kenapa? Zaman rahmatullah. Sebab dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW banyak sekali ilmu-ilmu yang kalau kita mau mengelolanya, bisa jadi ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu peperangan, semuanya Pak dibahas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil saja. Ada ilmuannya, kalau saya lupa, ilmuwan Perancis. Suatu ketika dia mengembangkan sebuah penelitian tentang kulit. Jadi dia mengatakan, penelitiannya ini dia sampaikan di depan dokter muslimnya Mesir. Dia mengatakan, ilmuwan ini, saya telah mendapatkan sebuah penelitian besar. Ternyata kulit manusia itu kalau sudah mati, kalau sudah terbakar, maka akan kehilangan apa Pak? Kehilangan rasa. Jadi kalau ada kulitnya terbakar, maka dia mati rasa. Apa kata dokter seorang muslim? Itu penelitianmu itu kuno bagi kami. Kenapa? Sebab penelitianmu sudah disebutkan di dalam Quran. Loh bisa? Kok bisa? Padahal saya baru temukan ini penelitian antara kulit yang terbakar yang mati dengan kulit yang hidup. Kalau yang terbakar berarti mati jaringannya Pak ya. Sudah tidak lagi merasakan. Kalau disentuh tidak terasa. Apa kata dokter Mesir itu? Dia mengatakan, yang begitu sudah disebutkan dalam Quran. Ayatnya adalah, kullama narijat juluduhum. Setiap kali penduduk neraka itu terbakar di kulitnya, kami ganti kulit yang baru. Paham Pak sampai di sini? Bagaimana bahasa Quran ilmiahnya? Setiap kali penduduk neraka itu terbakar kulitnya, dibakar kulitnya, hangus kulitnya, Allah ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa Pak? Karena kulit yang mati tidak bisa lagi merasakan. Jadi Allah ganti yang baru
Supaya apa? Supaya penduduk neraka itu merasakan penderitaan di atas penderitaan. Ini baru sedikit Pak ayat Quran yang kita bahas. Sudah membahas sedemikian rupa ilmu yang sangat luar biasa yang dibutuhkan oleh manusia. Makanya jamaah rahmat Allah, kalau kita ingin berdampingan nanti dengan Nabi SAW dalam surga, maka hendaknya kita mentaati apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita, Pak, jalankan. Lakukan sesuai dengan kesanggupan kita. Karena hampir semua yang diajarkan oleh Nabi SAW, jadi kalau ada perintah yang diajarkan Nabi, pasti ada manfaatnya. Dan kalau ada yang dilarang oleh Nabi SAW, pasti ada apanya Pak? Mudaratnya. Contoh misalnya Pak, contoh simpel saja, setiap hari kita masuk rumah Pak. Apa yang kita lakukan Pak kalau kita masuk rumah Pak? Kita kalau masuk rumah mungkin pakai kunci, masuk seperti kucing Pak. Antamanya sikamah, ya kita masuk begitu saja. Subhanallah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau masuk rumah ada orang tidak ada orang, maka apa yang kita ucapkan? Salam. Mengucapkan salam. Di antaranya salamnya Assalamualaikum. Itu ada orang tidak ada orang. Kenapa jamaah rahmatullah? Sebab ketika kita masuk dalam rumah tidak memberi salam, maka syaitan yang mengikuti kita itu akan mengatakan kepada teman-temannya, ayo sini, ada rumah yang kita bisa tinggali pada malam ini. Jadi saling memanggil Pak. Dan ketika seseorang itu memberi salam atas dirinya, kalau tidak ada orang lain, atau memberi salam kepada orang yang ada dalamnya, maka itu doa untuknya, sehingga syaitan yang mengikutinya mengatakan, tidak usah masuk dalam rumah ini, karena malam ini tidak ada tempat untukmu. Artinya apa? Orang ini telah berdoa kepada Allah, minta perlindungan, dia minta perlindungan kepada Allah, agar syaitan yang ada padanya, itu tidak ikut masuk ke dalam rumahnya tersebut. Ini mungkin jawabannya Pak. Mungkin kita katakan, kenapa di dalam rumahku itu banyak penampakan? Ini mungkin jawabannya, kita merasakan di dalam rumah, kadang kita tidak merasakan kesejukan. Di dalam rumah sering kita merasa kayak mudah marah, mudah emosi. Ini jawabannya mungkin. Karena kenapa? Boleh jadi banyak bersarang jin di dalam rumah tangga. Karena setiap kali kita masuk, misalnya kita keluar seperti ini, jin mengikuti kita, syaitan yang mengikuti kita. Kemudian kita masuk nyelonong. Nah, bilang orang Jawanya nyelonong. Asal masuk saja tidak memberi salam, maka syaitan itu akan saling memanggil, ayo masuk sama-sama kita. Berapa jumlahnya Ustaz? Wallahu alam. Mungkin ratusan jin yang masuk bersama dengan kita. Mungkin ribuan jin masuk bersama dengan kita di dalam rumah kita, yang merusak emosional kita, yang merusak kita dalam rumah tangga kita. Ini jawabannya jamaah rahmatullah. Karena Nabi SAW telah menyebutkan kepada kita, sesungguhnya syaitan itu senantiasa mengikuti apa yang kita lakukan. Sampai kita makan Pak, maka syaitan ikut makan bersama dengan kita kalau kita tidak membaca doa. Kita masuk WC, dia ikut bersama dengan kita. Sampai kata Nabi SAW, seorang suami mendatangi istrinya, naudzubillah, dan tidak berdoa kepada Allah, maka syaitan itu ikut andil dalam apa yang dia lakukan suami kepada istrinya. Pertanyaannya Pak, sudah berapa mi'anata dan berapa yang baca doa dan tidak berapa baca doa? Ini bukan perkara ringan Pak. Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita Pak, mulai masuk WC, keluar WC, perkara ringan yang mungkin kita anggap sepele. Subhanallah Pak, ketika kita masuk WC Pak, ditahu je Pak, WC itu tempatnya apa Pak? Tempatnya jin. Mungkin kita tidak lihat, tapi kita bisa rasakan tempat yang kotor, yang najis. Syaitan, jin yang kafir, jin yang memiliki perangai jahat, itu berada di dalam WC tersebut. Ya Nabi SAW mengajarkan kepada kita apa? Sunnah masuk WC menggunakan kaki apa Bapak Ibu? Kaki
kaki kiri. Kemudian membaca doa apa? Doanya, apa doanya Bapak? Ini kadang mudah-mudahan nanti ada pembahasan fikih. Fikih itu penting sekali Bapak Ibu. Karena fikih itu berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Di samping kita belajar tauhid, belajar tahsin, ada pelajaran yang paling penting juga, yaitu fikih ibadah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Mulai daripada wudu, mulai dari kapan kita mandi junub, kemudian kalau kita sakit, boleh tidak kita tidak berwudu, boleh kita tidak mandi, boleh tidak diganti tayamum. Ketika kita sakit, boleh kita cara solat duduk, solat berbaring, itu semuanya Pak diajarkan oleh Nabi kita SAW. Yang hari ini mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang belum paham bagaimana itu mandi junub Ustaz. 9 mi anakku, 13 mi cucuku tidak pernah mandi junub, subhanallah. Saya pernah Pak di Malino, tugas di sana waktu masih bujang. Saya tanya, Pak, kenapa anda sholat? Kau Ustaz, malu-malu sholat. Kenapa malu-malu sholat Pak? Tidak ku tahu gerakannya Ustaz, subhanallah. Ada yang saya tanya lagi, kenapa tidak sholat Pak? Tidak tahukah mandi junub Ustaz? Subhanallah. Yang mungkin diantara kita masih belum paham kapan kita mandi junub dan bagaimana tata caranya. Subhanallah Pak, ini pentingnya belajar kimia Pak. Makanya Nabi SAW menyebutkan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu pengetahuan berkaitan dengan agama. Apa yang merubah negara Pak? Apa yang merubah suatu masyarakat? Ilmu Pak. Ilmu tentang agama kita. Hari ini orang mudah membunuh. Hari ini orang mudah merusak. Kemarin kita ada demonstrasi besar-besaran. Subhanallah. Kenapa orang hari ini mudah membunuh? Orang hari ini mudah merampok, membakar. Karena mereka tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu agama Pak. Orang kalau paham agama Pak, pasti takut menyakiti orang lain. Orang kalau ada ilmu agama dalam dirinya, tidak berani mengganggu tetangganya. Tidak berani mengusik. Tidak berani memukul. Tidak berani mencela. Kenapa? Karena dia tahu. Ada ilmu agamanya. Pahami agamanya Pak. Makanya inilah pentingnya Pak. Di masjid itu tidak sekedar sholat 5 waktu. Tapi ada pelajaran. Setelah maghrib isya. Belajar tongki Pak. Enak itu belajar kah? Enak itu Pak beragama di atas ilmu. Berbeda itu orang kalau beribadah tapi tidak ada ilmu. Contoh misalnya Pak, dia sholat, dia mungkin ada dalam dirinya was-was. Itu cocok ini sholatku atau tidak ini? Jangan sampai salah-salah sholatku. Kenapa zaman dalam Allah? Karena Nabi SAW mengatakan, ada orang 60 tahun sholat. Dan satu sholatnya tidak ada yang diterima oleh Allah. 60 tahun Pak. Itu bukan waktu yang singkat. Fala'alla yutimma ruku'a wa la yutimma sujuda. Boleh saja dia sempurna sujudnya, tidak sempurna rukunya. Sempurna rukunya, tidak sempurna sujudnya. Ini masuk pembahasan fikih ibadah. Makanya perlu kita belajar. Penting kita belajar. Belajar tauhid, apa yang Allah inginkan dalam perkara tauhid, apa yang Allah inginkan dalam sunnah Nabi SAW, apa yang Allah inginkan dalam ibadah kita. Kenapa zaman rahmatullah? Sebab tujuan kita diciptakan apa? Apa Pak tujuan kita berada di dunia ini? Setelah kita nanti mati Pak. Apa yang Allah perintahkan kita di dunia adalah ibadah Pak. Tidak ada yang lainnya Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku Pak jadu sumparin rupa tawa, jinga sagan rupa tawa, pas singalinna ibadah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali beribadah kepadaku. Jadi satu-satunya alasan Pak, kenapa kita berada di dunia setelah nanti mati adalah kita beribadah. Dan orang Pak mati dengan apa Pak? Dengan apa dia mati? Dengan amalannya ji Pak. Kita Pak kalau meninggal tidak bawa ji mobil. Kita kalau mati Pak, harta kita itu tidak dikasih masuk dalam kubur bersama dengan kita. Tidak ada yang kita bawa zaman rahmatullah kalau meninggal. Apa yang menyertai kita kalau kita sudah mati berada dalam kubur apa Pak? Amalan tak asabayanta.
puasata, sedekata, hajita, puasata, perkataan baik, akhlak yang baik, inilah yang akan menemani kita di alam kubur. Nabi SAW mengatakan, yattabi'ul mayyit thalatha. Ketika seorang mayit ini meninggal, maka 3 perkara yang mengikutinya. 2 perkara akan kembali dan 1 yang akan menetap bersamanya di alam kubur. Apa yang kembali Bapak Ibu? Yang kembali adalah harta dengan keluarga. Jadi bagaimanapun cintanya istri kita kepada kita, Pak, tidak ada itu istri yang mau dikuburkan bersama dengan kita kalau kita mati. Bagaimanapun cintanya anak kita bersama dengan kita, kalau kita sudah mati, Pak, tidak ada yang mau bersama dengan kita di dalam kubur. Tinggal apa yang menemani kita dalam kubur Bapak Ibu? Amalan. Jadi jangan Pak malas-malas beribadah. Karena orang mati dengan ibadahnya. Masya Allah Bapak Ibu, ini kalau dijabarkan, dijelaskan sedemikian rupa, ini panjang pembahasannya. Panjang sekali zaman rahmat Allah. Makanya zaman rahmat Allah, sahabat Nabi SAW itu adalah orang yang paling cinta dengan Nabi SAW. Ketika ada orang yang mencintai orang lain Pak, maka apa yang nampak dari perilakunya? Misalnya kita mencintai istri kita, maka apakah kita mencintai istri kita kalau perilakunya buruk atau tidak Pak? Misalnya seorang suami mencintai istrinya. Apa yang mendasari seorang suami ketika dia mencintai istrinya? Boleh jadi karena rajin memasak, tidak suka kimoro-moro, tidak suka cemberut, tidak suka marah-marah. Pasti suami cinta sama istrinya. Begitu pula kalau ada orang tua cinta kepada anaknya. Kenapa? Boleh jadi anaknya ini soleh, rajin, sopan, santun, tidak suka menghardik orang tuanya. Maka demikianlah zaman rahmat Allah. Demikianlah para sahabat mendapatkan. Kenapa sahabat itu sangat cinta dengan Nabi SAW? Karena mereka mendapatkan di dalam diri Nabi SAW akhlak yang sangat mulia. Karena tidak mungkin para sahabat cinta kepada Nabi kecuali Nabi kita SAW memiliki akhlak yang sangat mulia Pak. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak mulia, maka tidak ada akhlak mulia kecuali ada pada diri Nabi SAW. Dan kalau kita berbicara tentang akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, maka itu akhlak tidak ada dalam diri Nabi kita SAW. Contoh misalnya, para sahabat mengatakan, adalah Nabi SAW itu suka tersenyum. Kita tahu Pak, orang Arab itu umumnya susah senyum Pak, itu orang Arab. Jadi mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah melaksanakan ibadah umroh dan haji ya. Kadang kita melihat orang Arab itu susah senyumnya dia. Tetapi Nabi SAW orang Arab, tapi beliau SAW disebutkan oleh para sahabat, Nabi SAW itu murah senyum. Kita Pak nagai gamus semua. Kadang kita susah senyum dengan saudara kita. Susah menyapa. Susah memberi salam. Saya mau tanya Pak, kalau ada orang yang muka masam, tahu je muka masam Pak? Muka cemberut. Muka yang suka marah-marah. Kira-kira Pak, kita suka atau tidak dia? Tidak akan suka. Kita mungkin menjauh, segan. Tapi Nabi kita SAW adalah orang yang paling murah senyumnya. Bahkan beliau mengatakan dan sering menganjurkan, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Saking Nabi SAW murah senyum, suka tersenyum, murah senyum kepada para sahabatnya, beliau mengatakan kepada sahabatnya, senyummu kepada saudaramu yang lainnya adalah sedekah. Yang hari ini Pak, sudah berapa kali kita senyum? Sedekah Bapak Ibu. Yang penting jangan senyum dengan tembok di. Kalau senyum-senyum dengan tembok berarti ada yang bermasalah. Di belakang itu lampu di belakang sana. Dan jangan senyum istrinya orang Pak, bahaya. Dan sampai Nabi bilang Musas kata tadi nak katakan senyum. Kita tahu itu janda dengan istrinya orang kita senyum-senyum ya bukan salahku itu. Maksudnya di sini Pak, ketika kita tahu ini tetangga kita, saudara kita, sesama jamaah,
Kita ketemu, jangan makin tunduk-tunduk juga, kan biasa begitu Pak Di. Biasa itu kalau ketemu berpapasan di pintu sama-sama masuk, seolah-olah tidak melihat, buang muka. Subhanallah Pak. Ini sunnah kita Nabi SAW. Dan itu pahala Pak. Kita berjumpa misalnya di tempat wudu, kita tahu oh ini jamaah masjid apa ini? Nurul Yasin. Kita tahu itu jamaah Nurul Yasin. Sering sholat di sini. Cari Pak alasan untuk bisa bertegur sapa. Basa-basi. Assalamualaikum Pak. Bagaimana Pak sehat ji? Oh iya, Masya Allah Pak. Basa-basi Pak. Jangan orang baku diam. Baku tidak tegur. Baku tidak senyum. Subhanallah Pak. Coba dalam Islam ini Pak, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Aqul muslim ala muslim situng, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza sansaka fansahu, wa idza atasha fahamidallah fashammituhu, wa idza marida fa'adahu, wa idza mata fattabi'hu. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Ini diantara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau berjumpa dengan saudaramu, berilah salam. Apa susahnya Pak memberi salam? Tidak ada yang susah. Salam ini Pak, luar biasa Pak. Doa yang paling sangat luar biasa. Ketika orang mengatakan Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Itu sama dengan kita mendoakan diri kita keselamatan Pak. Ini luar biasanya Pak, salam itu. Warahmatullah, semoga Allah merahmatimu. Wabarakatuh, dan semoga Allah memberikan keberkahan. Luar biasa Pak. Keselamatan atasmu, rahmat Allah kepadamu, dan berkahnya Allah atasmu. Luar biasa Pak. Ini doa. Yang kalau kita mendoakan orang lain, sama kita mendoakan diri kita Pak sendiri. Ini sudah masuk waktu saya? Belum? Lagi berapa menit? Ya, kasih saja kode ya. Baru saya berhenti. Luar biasa Pak. Yang kadang kita tahu kita tetangga, tahu ini teman, tapi ya begitulah ego. Ego kita tinggi. Siapa dia? Saya ini Andi Karain Tetapuang. Siapa dia? Saya darah biru, dia darah merah. Siapa dia? Saya orang kaya, dia orang miskin. Kadang muncul itu Pak ego. Muncul kesombongan. Muncul yang namanya keangkuhan. Dan Masya Allah Pak, Nabi SAW orang yang memiliki akhlak budi pekerti yang sangat luar biasa. Murah senyum dan mudah memberikan salam. Itu Nabi kita SAW. Sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, kami kalau duduk bersama dengan Nabi, seolah-olah kami tidak mau meninggalkan Nabi, tidak mau pergi dari tempat itu. Dan kalau kami berpisah dengan Nabi, kami selalu rindu ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Kira-kira kalau orang seperti itu Pak, apakah baik atau jelek? Tentunya baik. Dan jadilah orang seperti itu Pak. Jadilah orang yang kalau kita duduk bersama dengan kita, dia rindu untuk berjumpa dengan kita. Karena kenapa? Mungkin tutur kata yang baik, tidak suka mak gosip. Ya ini ibunya juga. Kalau sudah bertemu 1, 2, 3 orang, jalan itu gosip kan. Sampai-sampai dia lupa memasak, terbakar rumahnya. Subhanallah. Kenapa zaman rahmatullah? Inilah akhlak Nabi kita SAW. Makanya Abu Bakar, ketika para sahabat sudah mulai hijrah, karena kita paham ada periode hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, di mana pada saat itu di kota Mekah tidak representasi, tidak lagi memungkinkan menjalankan syariat Islam, karena para sahabat intimidasi, dibunuhi, diboikot, tidak diajak bergaul. Maka Allah perintahkan sahabatnya untuk hijrah. Maka ketika Abu Bakar ingin hijrah, dia minta izin kepada Nabi. Ya Rasulullah, bolehkah saya hijrah? Apa kata Nabi? La ta'jal. Jangan terburu-buru wahai Abu Bakar, karena boleh jadi Allah perintahkan kau menemani aku. Beberapa hari lewat, Abu Bakar menunggu perintah kapan hijrah, kapan meninggalkan kota Mekah. Sampai kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, datanglah Nabi SAW kepada Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, sekarang boleh berhijrah.
Maka Abu Bakar kembali bertanya, "Ya Rasulullah, was-suhbatu ya Rasulullah, apakah menemanimu wahai Rasulullah? Hijrah meninggalkan kota Mekah menemanimu menuju Madinah?" Kata Nabi SAW, "Suhbata ya Abu Bakar." Naam ya wahai Abu Bakar, engkau akan menemaniku hijrah ke menuju Madinah. Kata Aisyah, tidak ada hari yang paling membahagiakan Abu Bakar kecuali pada saat itu dia harus menemani Nabi SAW hijrah menuju kota Madinah. Lihat Pak, sahabat itu sangat luar biasa cintanya kepada Nabi. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, ini hartaku semuanya. Gunakan terserah apa yang kau ingin lakukan wahai Rasulullah. Kalau kau ingin, ambil seluruh harta ini kau gunakan di jalan Allah. Dan kalau kau ingin, engkau tinggalkan sebagian untuk kami. Dan apa yang kau ambil itu yang kami ridhoi. Dan apa yang kau tinggalkan itulah yang kami akan gunakan." Itu Abdullah bin Mas'ud. Tidak ada satupun sahabat melainkan mereka mencintai Nabi SAW. Tidak ada satupun sahabat kecuali mereka selalu mengikuti Nabi. Bagaimana perawakannya Nabi, bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana Nabi SAW berjalan. Bahkan Bapak Ibu, jalannya saja Nabi itu dipelajari sahabat. Cara makannya Nabi, cara duduknya Nabi, cara berjalannya Nabi. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah," ini mungkin terakhir ya. Ya, terakhir ini mungkin. Saya ajari bapak-bapak olahraga yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Nabi. Ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami letih ketika safar. Kami letih berjalan ketika safar. Maka ajarilah kami sesuatu yang kami bisa gunakan supaya kami tidak letih bersafar." Maka Nabi SAW mengatakan, "Alaikumun naslam." Cobalah berjalan dengan naslan. Kata para sahabat, ketika kami berjalan dengan naslan, maka jarak yang tadinya jauh kami terasa dekat, tubuh kami merasa ringan, dan badan kami merasa sehat. Apa itu cara berjalan naslan? Saya ajari Pak. Jadi kalau pagi-pagi Pak kita olahraga jalan, itu cara naslan itu Pak begini dia. Jalan yang cepat dan apa namanya ini? Tidak terlalu lebar. Ini namanya naslan Pak. Jadi kalau kita mau pagi-pagi jalan olahraga sedikit, memang sangat dianjurkan untuk usia-usia saja seperti kita untuk jalan seperti ini. Coba Pak ya. Jadi ini apa namanya Pak? Tumit ini yang dulu 4 turun. Jadi seolah-olah dia begini modelnya. Apa ya? Seolah-olah begini. Coba Pak, sambil digerakkan dengan cepat. Insya Allah sehat itu. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya. Jadi ketika sahabat itu merasa capek, letih berjalan, seolah-olah badannya tidak mampu, maka Nabi SAW katakan, "Alaikum bin naslan." Cobalah berjalan dengan cara naslan. Jadi tumit tadi, ini yang dahulu menyentuh tanah, kemudian di depannya, dan digerakkan dengan cepat Pak. Coba lakukan itu. Jadi kalau kita jalan-jalan subuh, tidak usah mikir lari Pak. Kalau memang kadang kita Pak setengah mati kalau lari, coba dengan jalan cepat itu Pak. Yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kata para sahabat, ketika saya melakukan perjalanan yang diajarkan oleh Nabi, maka tubuh saya menjadi sehat dan menjadi bugar. Masya Allah Pak. Ini diantara sunnah Nabi SAW yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Demikianlah jamaah rahmatullah, sedikit pembahasan yang mungkin tidak akan mungkin kita bahas sesingkat-singkat waktu yang ada. Ya, tentunya kita akan terus-menerus berproses bagaimana mudah-mudahan di tempat ini terus-menerus ada kajian tafsir, kajian tauhid, kajian fikih ibadah, supaya kita semuanya bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu. Karena enak itu kalau ibadah ditauki. Oh ini hukumnya, ini begini caranya, ini bacaannya, ini yang membatalkan, ini rukunnya, ini wajibnya. Supaya apa jamaah rahmatullah? Benar-benar ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ibadah asal-asalan, bukan ibadah piti kana-kanai, piti holo-holoi. Tidak boleh orang piti kana-kanai, piti holo-holoi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.